Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Kamis 15 Mei 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani kos Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Sebanyak 122 dosen dan tenaga pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah Tanjung Pinang menggelar aksi solidaritas menuntut kenaikan status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Aksi solidaritas ratusan dosen dan tenaga pendidik Umrah Tanjung Pinang digelar di depan Gedung 1 Gurindam, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dompa Kota Tanjung Pinang pada Kamis 15 Mei 2025. Dalam aksi tersebut, 122 dosen dan tenaga pendidik Umrah Tanjung Pinang membentang spanduk dan pernyataan sikap terkait tuntutan kenaikan status menjadi PNS. Ketua Ikatan Lintas Pegawai Umrah Tanjung Pinang, Muzahar, menyebut 49 dosen dan 73 tenaga pendidik yang sejak awal bekerja di kampus Umrah meminta kenaikan status dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berita acara serah terima atau P3K BAST menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Karena sebelumnya saat Umrah masih berstatus swasta, ratusan dosen dan tenaga pendidik itu merupakan dosen dan karyawan tetap. Namun saat Umrah menjadi kampus negeri, semua dosen dan tenaga pendidik yang bekerja di Umrah tidak ada yang berstatus PNS. Terima. Jadi dulu kami dosen dan pegawai ini semuanya diserah terimakan ke negara sebagai aset negara. Nah, disingkatnya BAST, berita acara serah terima. Gitu. Jadi kami minta dari P3K BAST menjadi PNS. Bukan P3K semata, karena P3K berbeda dengan P3K BAST. Jadi kami punya tinjauan sosio-historisnya, yaitu dari swasta menjadi negeri. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Maritim Raja Ali Haji Suryadi menjelaskan, sebanyak 35 kampus baru se-Indonesia yang dosen dan tenaga pendidiknya masih berstatus P3K juga meminta untuk menjadi PNS karena pangkat fungsional dan hak-hak dosen tidak bisa dicapai. Ia mengaku sudah menyampaikan aksi tersebut ke Kemendikti-Saintek agar permintaan ini segera disampaikan ke Kemenpan RB. Tapi sampai sekarang masih meninggalkan persoalan. Persoalannya itu adalah status dosen dan tenaga kependidikannya, dosen dan para pegawainya. Kalau logikanya harusnya kan begitu berubah menjadi perguruan tinggi negeri baru, dosennya tentu harus dosen PNS, pegawainya harus dosen PNS, pegawai PNS juga. Tapi sampai sekarang belum. Nah, itu yang menjadi problem. Di antara problemnya misalnya kami dosen masukkan dalam status P3K, berarti karyawan kontrak, tenaga kontrak. Tenaga kontrak kan tentu ada limitasinya kan, ada expirednya, cuma 5 tahun. Sehingga karena itu akhirnya hak-hak kami sebagaimana diatur dalam undang-undang dosen dan guru itu nggak bisa ditunaikan. Apa misalnya lanjut studi itu kan harusnya menjadi inherent dengan kami, karena pendidikan harus meningkatkan kapasitas pribadi kan. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Peresmian kandang farm pulet dan layer ayam petelur milik PT Java Group menandai langkah investasi yang baik di Kabupaten Bintan. Peresmian tersebut disejalankan dengan program Java for Kids sebagai langkah edukasi gizi terhadap anak. Sebagai perusahaan agropangan yang fokus pada produksi peternakan unggas dan produk makanan olahan, PT Java Group semakin memantapkan investasi di Kabupaten Bintan. Komitmen itu ditandai dengan peresmian farm pulet dan layer ayam petelur di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan pada Kamis 15 Mei 2025. Vice Presiden Java Group Wilayah Sumatera Anwar Tandiono mengungkapkan, selama ini pihaknya selalu menjalankan proses investasi sesuai peraturan yang berlaku dan memperhatikan kondisi sekitar lokasi kandang. Acara peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang berharap kehadiran Java dapat membantu memenuhi kebutuhan telur di Provinsi Kepri. Ansar berharap Java Group juga dapat mengembangkan peternakan dengan menggandeng peternak lokal melalui program kemitraan dan membantu masyarakat dengan menggunakan tenaga kerja lokal. Bagus ya, pesan kita perbesar program kemitraannya
supaya masyarakat lokal, para petani juga, peternak bisa ikut serta gitu ya. Bekerja Pak? Para pekerja juga udah kita pesan semaksimal mungkin menggunakan alat daerah. Dan selama ini mereka patuh ikut apa yang kita sampaikan. Makanya hari ini Java hadir untuk farm layer dan pupuk itu ya. Perlu ada pengembangan ke depan Pak? Ya tadi kita sudah sampaikan karena kita lagi revisi tata ruang baik Bintan maupun provinsi, mereka mungkin ada rencana pengembangan ke depan beberapa tahun ke depan ya silakan. Hingga kini 80% pekerja di PT Java Group yang berada di Kabupaten Bintan merupakan tenaga kerja lokal. Selain itu, Java Group di Bintan juga telah menyalurkan CSR dalam bidang pendidikan melalui program Java for Kids. Program tersebut bertujuan mengedukasi kebutuhan gizi anak kepada anak sekolah dasar di Kecamatan Toapaya dan Gunung Kijang. Lakukan hampir di seluruh Indonesia dan kita akan langsungkan besok juga di sekolah-sekolah. Itu adalah semacam kegiatan CSR, yaitu sebenarnya kami satu langkah ke depan sebelum ada program MBG, yaitu bagaimana mengedukasi mulai dari anak-anak tentang namanya gizi, tentang kebersihan, tentang pendidikan, dan bukan hanya muridnya, gurunya juga kita ajari. Jadi mana aja Pak yang untuk sekarang ini kita ada lebih kurang 2.000 sekian siswa dengan 12 sekolah ada di Kecamatan Tuapaya dan Gunung Kijang. Sementara Diketahui terdapat 12 kandang farm pullet dan layer ayam petelur yang didirikan oleh PT Java Group di Kecamatan Toapaya yang dapat menampung hingga 45.000 ekor ayam dalam satu kandang dengan produksi telur diperkirakan mencapai 360.000 butir telur per hari. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Ratusan nelayan asal Kepulauan Riau mendatangi gedung daerah Kota Tanjung Pinang, menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan aktivitas penambangan sedimentasi pasir laut. Kebijakan tersebut dianggap merusak ekosistem laut. Ratusan nelayan asal Kepulauan Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung daerah Kota Tanjung Pinang pada Kamis 15 Mei 2025. Suasana di depan gedung daerah Tanjung Pinang memanas ketika massa dengan atribut khas nelayan membawa spanduk berisi tuntutan memaksa masuk ke dalam gedung daerah. Para demonstran menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan yang dinilai merugikan nelayan tradisional. Namun aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan kepolisian dan Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kepulauan Riau, Distrawandi mengatakan, aksi tersebut digelar untuk menolak kebijakan pemerintah terkait aktivitas penambangan sedimentasi pasir laut. Menurutnya, Kepulauan Riau merupakan daerah dengan 96% laut dan hanya 4% daratan, sehingga akibat dari sedimentasi tambang pasir laut ini dapat merusak ekosistem laut. Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut. Kami ke Jakarta melakukan protes, melakukan penolakan bersama-sama. Karena kita 96% laut, hanya 4% darat. Ditambah lagi ada dengan izin-izin sedimentasi yang di mana zona tangkap perikanan. Jadi tolong dipersoalkan dan diselesaikan juga. Ada berapa masa tadi Bang? Cabut PNS. Masa nanti saya bisa tanyakan, tapi lebih dari 100 masa. Aksi unjuk rasa tersebut berlanjut ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kepulauan Riau demi menyuarakan tuntutan kepada anggota DPRD. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Ratusan nelayan Kepulauan Riau yang menggelar aksi unjuk rasa telah menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kepri. Setelah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung daerah Kota Tanjung Pinang, ratusan nelayan Kepulauan Riau bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Dompak Kota Tanjung Pinang pada Kamis 15 Mei 2025. Setibanya di kantor DPRD Kepri, ratusan nelayan tersebut menemui Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan. Perwakilan nelayan menyampaikan sejumlah tuntutannya kepada anggota legislator tersebut, salah satunya terkait kebijakan aktivitas pertambangan sedimentasi pasir laut. Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan menyambut baik apa yang menjadi tuntutan para nelayan tersebut. Dirinya berjanji akan mengawal aspirasi para nelayan tersebut dengan meneruskannya kepada DPR RI.
Iman berharap agar kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan kembali supaya para nelayan di Kepulauan Riau dapat melaut dengan tenang. Sekiranya aturan ketentuan-ketentuan yang tolong dipertimbangkan kembali sehingga dapat sekiranya mereka melaut dengan tenang. Apalagi? Tuntutan ini akan kita bawa kemana? Insya Allah tuntutan ini kita akan sampaikan ke DPR RI langsung, kita akan sampaikan ke pemerintah langsung. Nanti saya akan nunggu surat resmi dari mereka, nanti akan komunikasikan langsung. Kita derek aja lagi, biar masyarakat tenang. Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat oleh ratusan personel Polresta Tanjung Pinang dan Satpol PP Kepulauan Riau tersebut berjalan aman dan kondusif, hingga massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan menargetkan pelantikan CPNS dan P3K di lingkungan Pemkab Bintan pada akhir Juni mendatang, tepat setelah menerima surat keputusan dari BKN Pusat. Pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu surat keputusan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN Pusat untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika. Dia mengatakan bahwa pelantikan akan langsung digelar ketika SK telah diterima. Roni menargetkan pengangkatan CPNS dan P3K akan dilaksanakan pada akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2025. Sementara proses penginputan untuk penerbitan NIP sudah lengkap seluruhnya. Kita belum terima, tapi kita upayakan atas dasar konfirmasi ya. Secara tertulis kita belum terima SK. Target kita ketika SK yang diterima kita langsung melakukan pelantikan. Nah, kalau seandainya dimungkinkan, kita akan paling lambat ini istimewa kita yang ada paling lambat itu akhir Juni paling lambat akhir Juni atau di awal Juli, tapi kemungkinan lambat jadi lebih dulu. Ketika SK-nya dapat, proses penuntutan ini terakhir, maka basicnya sudah lengkap. Diketahui calon P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan yang lulus tahap pertama sebanyak 1.205 orang, dengan rincian 1.093 orang untuk kategori teknis, 90 orang untuk tenaga kesehatan, 22 orang guru dan CPNS berjumlah 37 orang. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Yayasan Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau BP3KR menggelar peringatan Hari Marwah Provinsi Kepri ke-23 tahun 2025. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum BP3KR Huzrin Hud menyinggung angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Kepri yang masih tergolong tinggi. Yayasan Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau BP3KR menggelar peringatan Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau ke-23 tahun 2025 di Ballroom Asrama Haji Jalan Pemuda, Kota Tanjung Pinang pada Kamis siang. Peringatan Hari Marwah tersebut digelar sebagai bentuk peringatan dalam mengenang masa perjuangan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau dan menjaga martabat Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Umum BP3KR Huzrin Hud mengatakan, setelah Provinsi Kepulauan Riau diresmikan pada 24 September 2002 dan menjalankan roda pemerintahan pada 1 Juli 2004 lalu, angka pengangguran dan kemiskinan di provinsi ini masih tergolong tinggi. Untuk itu, Huzrin Hud menegaskan pemerintah Kepulauan Riau harus serius dalam mengatasi masalah ini. Hari ini rakyat Kepulauan Riau kembali memperingati Hari Marwah. 23 tahun yang lalu kita menjaga marwah dan martabat Kepri untuk memperjuangkan Provinsi Kepulauan Riau. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, 24 September 2002, diresmikanlah Provinsi Kepulauan Riau itu. Namun demikian, kita dapat melaksanakan pemerintahan adalah 1 Juli 2004. Maka setelah 2004 sampai sekarang, barangkali 21 tahun, kita berangan-angan untuk lebih sejahterakan masyarakat, lebih berharap supaya kita dapat memudahkan pengurusan. Masyarakat masih melihat betapa ramainya pengangguran, betapa banyaknya makin kemiskinan, dan juga perlunya keseriusan pemerintah dalam rangka melayani masyarakat.
Pada peringatan Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau ini turut diadakan diskusi bertema Kepulauan Riau, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Redaksi V-News melaporkan. BPR Bintan menyerahkan bantuan pupuk kepada puluhan petani di Desa Tuapaya Utara, Kabupaten Bintan. Bantuan pupuk tersebut sebagai respon sosial terhadap lingkungan. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bintan didampingi oleh Kejaksaan Negeri Bintan memberikan bantuan pupuk kepada puluhan petani di Aula Kantor Desa Tuapaya Utara, Kabupaten Bintan. Sebanyak 25 karung pupuk berukuran 50 kg diberikan kepada nasabah BPR Bintan yang berprofesi sebagai petani. Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Andi Sasongko bersama Radia Razak selaku Direktur Utama BPR Bintan mengungkapkan, pemberian bantuan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Bantuan pupuk melalui dana Corporate Social Responsibility tersebut diharapkan dapat berkesinambungan sehingga dapat diberikan kepada petani Bintan lainnya. Alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan penyerahan pupuk kepada petani di Tuapaya di Kabupaten Bintan. Yang dalam hal ini diberikan oleh BPR Bintan dan kemudian dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Bintan terkait dengan bagaimana teknis penyerahan yang dilakukan pada hari ini. Apresiasi kepada BPR Bintan yang telah memberikan bantuan kepada petani Tuapaya Utara yang merupakan suatu tanggung jawab secara sosial dan lingkungan CSR terhadap Kabupaten Bintan yang dalam hal ini khususnya untuk petani-petani di Tuapaya Utara sehingga nantinya yang merupakan suatu dukungan dari program ketahanan pangan Astacita dan juga untuk meningkatkan produksi. Dan kali ini juga sudah merupakan nasabah BPR Bintan, alhamdulillah juga sudah menikmati program bunga 0%, ya. Jadi bantuan ini berkesinambungan selain pinjaman termasuk juga dengan pupuk. Terus kedepannya kira-kira akan ada kelanjutan nggak ke bantuan seperti ini? Sekarang ini nggak cuma di Salah satu petani sayur di Tuapaya Utara, Hamdani, merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan pupuk tersebut. Ya tak cukup juga, beli juga. Cuma lumayan lah terbantu. Kira-kira Bapak nanam apa? Cabai. Oh, nanam cabai. Sekali panen berapa Pak biasa? 100. Tengok tanamannya lah, kalau ada 3.000 batang, dia setiap hari itu ada 100. 100 kilo gitu Pak ya? Kalau beli Pak berapa Pak biasa Pak? Ini? Iya. 700 lebih lah. 700.000 lebih ya. Pupuk apa Pak namanya ini Pak? Hah? Pupuk apa namanya Pak? Ini Tiara, ini yang paling bagus. Oh, paling bagus ini ya. Memang untuk kebun. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok V-News Click untuk berita menarik lainnya.